Hey you guys, kali ini gue mau bawain kasus yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang menjadi konten kreator. Kalau kalian denger nih, pasti kalian bakal geleng-geleng kepala nih. Masalahnya, konten yang dia buat itu bukan konten yang pada umumnya, tapi ini konten dewasa. Bukan cuma karena pelakunya seorang aparat tinggi ya, tapi juga karena kasus ini menyeret nama seorang mahasiswi yang diduga menjadi perantara dalam kejahatan yang menggemparkan seluruh masyarakat Indonesia. Ini kisah tentang oknum ex-Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suatmaja, dan mahasiswi yang bernama Stephanie Heidi Doko Rehi. Kasus yang bikin publik marah, kecewa, dan nanya hal yang sama. Gimana bisa orang yang seharusnya mengayomi masyarakat malah menyalahgunakan kekuasaan kayak gini? Yuk, tanpa babi bu, kita masuk ke pembahasan kasusnya di Rudet. Rudik Update, insya Allah nggak bikin nambah mumet. Kasus ini diungkap pertama kali oleh Polisi Federal Australia atau yang disingkat AFP pada Januari 2025. Tepatnya setelah video kekerasan seksual yang dilakukan oleh ex-Kapolda Ngada AKBP Fajar Widya Dharma ini alias Fajar beredar di sebuah situs konten dewasa guys. Ternyata guys, video kekerasan seksual itu dijual ke salah satu situs konten dewasa di Australia. Dalam pernyataan resmi, AFP menyatakan bahwa kasus ini pertama kali ditemukan oleh tim AFP yang berada di Jakarta yang memperoleh konten pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dan diduga dalam video tersebut berasal dari Indonesia. Tim identifikasi korban, AFP, kemudian menggelar penyidikan untuk mencari petunjuk soal identitas anak yang berada di dalam video tersebut dengan menggunakan berbagai metodologi dan teknologi untuk mengidentifikasi korbannya dan berkoordinasi dengan lembaga penegakan hukum Australia dan asing, khususnya di wilayah hukum tempat tinggal anak tersebut, ya dengan tujuan untuk menyelamatkan anak itu dari bahaya sang predator ini guys. AFP kemudian melaporkan temuannya tersebut ke Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Dan pada tanggal 22 Januari 2025, Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri meneruskan temuannya dari AFP ke Polda NTT. Lalu mulailah dilakukan penyidikan yang dugaannya tuh awalnya tindakan asusila tersebut guys. Pada tanggal 23 Januari 2025, Polda NTT menggelar penyidikan ke sebuah hotel di Kupang, tepatnya di NTT. Polisi pun menggali informasi dari staf hotel setempat terkait data per tanggal 11 Juni 2024 silam. Ada beberapa alat bukti yang berhasil didapatkan, yaitu 9 orang saksi. Lalu, pihak kepolisian juga melakukan pengecekan terhadap CCTV hotel tersebut dan dokumen registrasi di resepsionis. Setelah rangkaian penyidikan itu dilakukan, terungkaplah guys, ternyata Fajar yang memesan sebuah kamar hotel dengan menggunakan fotokopi surat izin mengemudi miliknya. Dia kemudian menghubungi seorang perempuan yang bernama Stephanie Heidi Doko Rehi alias Fanny untuk membawakannya seorang anak yang masih di bawah umur. Lalu, si Fajar ini melakukan tindakan asusila terhadap korban sambil memvideokan perbuatannya. Mengerikan banget sih aksi dari salah satu oknum kepolisian ini. Dan aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh Fajar ini tidak berhenti sampai di situ aja guys. Dia juga mengunggah tindakan asusila terhadap korban ke salah satu situs konten dewasa di Australia. Video tak senonoh tersebut
diunggah Fajar ke salah satu situs konten dewasa itu ternyata mendapat atensi dari otoritas pemerintahan Australia. Pihak kepolisian lalu mengecek atas nama Fajar ini, dan ia merupakan salah satu anggota polisi yang berdinas di wilayah Polda NTT. Ya karena Fajar ini merupakan salah satu anggota Polri aktif ya, Reskrimum menyampaikan ke Kabid Propam pada tanggal 19 Februari 2025, kemudian melaporkan hasil penyidikan ini ke pimpinan. Lalu pada tanggal 20 Februarinya, Fajar ditangkap oleh tim gabungan Propam Mabes Polri beserta Polda NTT. Setelah ditangkap, Fajar langsung diamankan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyidikan nih guys, Fajar resmi menjadi tersangka atas dugaan kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, serta telah merekam, menyimpan, dan mengunggah juga menyebarkan video kekerasan seksual tersebut. Gak cuma itu aja guys, Fajar juga terindikasi menggunakan narkoboy karena hasil dari tes urin menunjukkan ia positif mengkonsumsi obat terlarang. Emang rada-rada gak sih ini oknum polisi ini satu? Pihak polisi juga melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Satu baju dress anak bermotif love pink, alat bukti surat berupa visum, dan CD berupa kekerasan seksual sebanyak 8 video. Dari hasil penyidikan di Reskrimum Polda NTT terungkap guys, kekerasan seksual yang dilakukan oleh Fajar ini terhadap anak berusia 6 tahun yang terjadi pada tanggal 11 Juni 2024 di Hotel Kristal di Kupang, NTT. Dan ternyata guys, Fajar telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa berusia 20 tahun. 3 korban di bawah umur itu diantara lain berinisial IBS yang berusia 6 tahun, WAF yang berusia 13 tahun, dan MAN yang berusia 16 tahun. Nah, untuk korban yang 20 tahun, siapa dong? Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Fajar terjadi dalam kurun waktu 7 bulan. Yaitu dari bulan Juni 2024 hingga Januari 2025 di 2 hotel di Kupang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Fajar diduga menyuruh orang lain untuk membawa korbannya lewat aplikasi pesan instan gratis yang biasa digunakan untuk mencari teman baru gitu guys. Ada yang tahu nggak nih aplikasinya apa? Pura-pura nggak tahu. Korban pertama diduga berusia 14 tahun. Korban dibujuk oleh Fajar dengan mengajaknya makan di sebuah restoran, lalu dibawa ke kamar hotel. Di sana, korban diduga mengalami kekerasan seksual dan direkam oleh si Fajar ini. Lalu, Fajar mendesak korban pertamanya tersebut untuk mencari korban selanjutnya yang sebaya dengannya, yang tentunya akan dijadikan korban kedua oleh si Fajar ini. Nah, gue mau cerita sedikit nih guys. Awal mula Fajar dan Fani berkenalan. Fani merupakan pelaku kedua dari kasus ini guys. Peran Fani adalah mencarikan anak di bawah umur untuk dijadikan mangsa oleh Fajar sang predator. Fajar berkenalan dengan Fani melalui aplikasi hijau. Ya, pasti tahu lah ya. Dan mereka sempat beberapa kali bertemu sebelumnya. Fani diketahui merupakan seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang. Setelah berkenalan, tanggal 10 Juni 2024, Fajar meminta Fani untuk mencarikan anak di bawah umur untuk memuaskan nafsu birahinya. Fani pun menyanggupi permintaan dari Fajar, lalu ia mulai mencari anak di sekitarnya untuk dijadikan mangsa si Fajar predator ini sih. Memang aneh emang orang ini. Dan pada tanggal 11 Juni 2024, Fani lantas menemui orang tua dari IBS. Dan Fani meminta izin agar anak tersebut diperbolehkan jalan-jalan bersama dirinya. IBS yang masih berusia 6 tahun dan memang telah mengenal Fani sebelumnya, ya karena mereka sebenarnya tuh bertetanggaan guys. Dan sebelum diserahkan ke Fajar,
Fani membawa IBS berkeliling-keliling kota Kupang dan mentraktirnya jajan serta makan. IBS lalu dibawa ke Hotel Kristal di Kupang, tempat Fajar Predator ini check-in guys. Fajar juga menunggu di hotel sebelum Fani datang bersama IBS. IBS yang kala itu merasa kelelahan, akhirnya tertidur pulas di kamar hotel. Saat itulah Fajar ini dengan teganya mencabuli IBS yang masih berusia 6 tahun guys. Dan juga ia merekam aksi bejatnya tersebut dengan menggunakan ponselnya. Fani sendiri menunggunya di area kolam renang ketika Fajar melakukan tindakan bejatnya tersebut. Sebenarnya gue gak habis pikir sih ya. Anak umur 6 tahun ngelihatnya apa sih Fajar? Bukannya wanita dewasa lebih menarik ya? Kalau gue sih sebagai cowok yang normal, ya masa gak tergoda gitu sama cewek yang lebih dewasa atau apa? Malahan anak usia umur 6 tahun coba. Coba kalian komen guys di bawah guys. Kenapa sih kira-kira ada kelainan atau penyimpangan hal yang seperti ini tuh? Apalagi umur 6 tahun itu kan masih TK ya? Kok bisa gitu loh? Lu mau berhubungan badan dengan anak TK? Wow, amazing banget ya. Kelainan macam apa lah kayak gini. Dan akhirnya setelah Fajar puas dengan aksi bejatnya tersebut guys, IBS lalu terbangun dari tidurnya. Fajar lalu meminta Fani untuk mengantarkan bocah malang tersebut pulang. Ini anak udah bangun nih, kamu antar pulang sana. Fajar juga memberi Fani imbalan sebesar 3 juta rupiah karena sudah membawakan anak yang dimintanya untuk memuaskan nafsu bejat. Bahkan ia telah memvideokannya yang akan diunggahnya ke situs konten dewasa. Setelah mendapat bayaran, Fani lantas memberikan uang 100.000 kepada IBS agar tidak menceritakan peristiwa bejat yang dilakukan oleh Fajar kepada orang lain, juga orang tuanya. Jangan bilang-bilang papa sama mama peristiwa yang di hotel ya. Nih 100.000 buat kamu, buat jajan. Aduh, anak TK ya gak tahu apa-apa kan. Dia juga gak paham si Fajar itu telah melakukan apa gitu kan. Gue bingung sih. Kenapa ya sebenarnya orang-orang ini tuh pedo kayak gini tuh sukanya apa gitu. Apa karena anunya kecil ya? Jadi suka sama anak kecil? Aduh. Kepolisian lalu menetapkan Fani sebagai tersangka pada Jumat tanggal 21 Maret di tahun 2025. Dan Fani ditahan di Rutan Polda NTT sejak Senin tanggal 24 Maret 2025. Plot twistnya lagi nih guys. Fani sebenarnya juga korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Fajar. Korban mencari korban. Kenapa nggak lapor aja ke pihak polisi? Tapi bukan polisi yang oknum polisi kayak Fajar ini ya. Masih banyak kok polisi yang baik tuh. Ini mah cuma oknum. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya Fajar diberikan sanksi administratif berupa penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri selama 7 hari. Dari tanggal 7 sampai 13 Maret di tahun 2025. Pada Senin 17 Maret 2025 dilakukan sidang khusus kode etik Polri dan diputuskan pemberhentian tidak hormat atau sanksi pemecatan kepada Fajar ini guys. Karena Fajar melakukan beberapa pelanggaran saat menjabat sebagai Kapolres Ngada, yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur, perzinahan tanpa adanya ikatan pernikahan, dan mengkonsumsi narkoboy. Selain itu, ia juga merekam, menyimpan, bahkan mengunggah video tersebut ke situs konten dewasa. Oknum kayak beginilah yang merusak dan mencederai nama baik pihak kepolisian. Ngeri sih emangnya guys. Harusnya pihak kepolisian kan mengayomi masyarakat. Lah oknum yang satu ini malah menzolimi. Mana masih anak kecil pula kan. Aduh. Sementara itu, terkait narkoboy, kalau berdasarkan pemeriksaan awal, Fajar kan terbukti sebagai pengguna narkoboy nih. Namun, pihak dari kepolisian masih akan mendalami lebih lanjut terkait kasus Fajar Predator ini guys. Terkait dari pemecatannya, Fajar ini masih sempat loh mengajukan banding guys. Aduh. Padahal terbukti iya
buktinya ada. Salah memang iya. Lalu kenapa gitu si Fajar ini melakukan banding atas pemecatannya? Ting si Eta memang liar emang jelema teh. Pada tanggal 21 Oktober 2025, sekitar jam 11 WITA, dilakukan sidang dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Kota Kupang dan berlangsung secara terbuka untuk umum. Ketua majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 19 tahun lamanya. Vonis ini lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Fajar seharusnya dipenjara selama 20 tahun. Selain hukuman kurungan, Fajar juga diwajibkan membayar uang denda sebesar 5 miliar rupiah. Apabila tidak bisa membayarnya, maka akan diganti hukumannya 1 tahun 4 bulan di dalam kurungan penjara. Fajar juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 359.162.000 rupiah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Jika restitusi terhadap 3 korban tidak dibayar, maka Fajar akan menjalani hukuman subsidiar selama 4 tahun penjara. Barang bukti berupa pakaian, handphone, laptop, serta rekaman video dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang-barang milik korban dikembalikan. Majelis hakim menyebut Fajar layak dihukum 19 tahun pidana penjara karena Fajar tidak merasa bersalah sehingga tidak memiliki rasa penyesalan atas perbuatannya. Disebutkan pula guys, bahwa akibat dari perbuatannya itu menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi para korban. Selain itu, perbuatan dari Fajar telah menjadi viral di media sosial dan menjadi pemberitaan media nasional. Bahkan sampai meresahkan masyarakat khususnya orang tua. Di samping itu, perbuatan Fajar telah merusak citra kepolisian. Fajar dijerat pasal berlapis yaitu pasal 81 ayat 2, jungto pasal 65 KUHP, serta pasal 45 ayat 1, jungto pasal 27 ayat 1 tentang UU ITE, pasal 55 dan 56 KUHP, serta pasal 6C UU Tindakan Kekerasan Seksual. Atas vonis ini, pengacara Fajar yang bernama Ahmad Bumi dan jaksa penuntut umum yang bernama Arwin Adinata menyatakan berpikir terlebih dahulu atas vonis yang dijatuhkan. Ya, pasalnya berlapis-lapis sih memang, tapi 19 tahun penjara doang ya. Wow, amazing. Pada Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 juga dilakukan sidang untuk Fani ini guys. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa Fani terbukti melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain. Fani berperan sebagai orang yang menyediakan dan mengantarkan anak berusia 6 tahun yang berinisial IBS untuk memuaskan nafsu birahi ke Fajar. Fani sendiri divonis 11 tahun penjara guys. Vonis 11 tahun penjara ini lebih rendah 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Fani divonis 12 tahun penjara. Fani dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 6C UU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual serta pasal 14 UU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual dan pasal 17 UU Tindakan Perdagangan Orang. Ya, kalau kita pikir-pikir ya guys, seragam dan jabatan itu harusnya jadi simbol kehormatan kan? Tapi di tangan orang yang salah, bisa saja berubah menjadi tameng untuk melakukan sebuah kejahatan. Kasus ini tuh bukan cuma soal satu orang yang berbuat salah, tapi soal sistem yang harusnya berani bersih-bersih. Dan masyarakat yang harus terus awas supaya gak ada lagi nih korban yang jatuh. Fani yang awalnya mungkin tuh dia terlibat karena adanya tekanan atau uang. Akhirnya dia juga kehilangan masa depannya kan. Sementara itu Fajar yang dulunya dihormati sekarang harus duduk di kursi pesakitan. Kasus ini tentunya menjadi peringatan buat kita semua ya guys, bahwa kekuasaan itu bukan buat disalahgunakan. Dan kalau kita lihat ketidakadilan, jangan diem aja.
Karena kejahatan gak akan berhenti kalau gak ada yang berani bersuara. Semoga aja kasus ini tuh bisa jadi pelajaran buat kita semua ya guys. Terutama pihak aparat dan penegak hukum. Biar kedepannya gak ada lagi nih seragam yang ternoda karena nafsu dan kerakusan. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin gue dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di like kalau kalian suka video ini, jangan lupa di komen juga, dan juga di subscribe ya. Semoga hari kalian menyenangkan, walau terkadang terasa melelahkan, bahkan juga membagongkan, hadapi semua dengan senyuman. Nama gue Agus Di, see you at next video, bye.